Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobakan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, ada sekelompok mahasiswa atau mahasiswa ya, mahasiswa ya, tapi kelihatannya kok seperti itu, menuntut ingin Jokowi diadili. Dan mereka, substansi mereka itu nggak jelas, katanya kebijakannya menyengsarakan rakyat. Dari mana cung gitu loh ya. Nah, bagaimana sih video selengkapnya tentang mahasiswa kocak ini dan Pak Jokowi, pidato Pak Jokowi tentunya memberi pembelajaran yang telak bagi mereka. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Jokowi harus diadili. Jokowi harus diadili. Semua ya Bang, karena undang-undang tentang penyelenggaraan negara yang bersih. Begini modelnya. Kalau kemudian presiden kebal hukum, ya memang itu fungsi di negeri ini. Tapi sasaran itu Jokowi. Karena apa? Dari langkah-langkah atau kebijakan politik yang diambil Jokowi hingga hari ini, banyak rakyat yang menderita. Tadi contohnya. Ada-ada saja kegiatan sejumlah oknum mahasiswa dan pemuda yang belakangan ini sibuk membangun opini sesat, seolah-olah ada yang salah menjelang proses transisi kepemimpinan dari Presiden Jokowi ke Prabowo Subianto. Pengamat politik dari Center for Islamic and Ethnic Studies, Muhammad Chairul, menilai Kongres Mahasiswa dan Pemuda Indonesia 2024 sebagai mimpi di siang bolong. Mereka yang teriak-teriak soal tangkap dan adili Jokowi tampaknya lupa Presiden Jokowi justru sudah berjasa besar bagi bangsa ini selama 10 tahun pemimpinannya. Coba berpikir, bagaimana mungkin Jokowi yang dipilih oleh hati nurani rakyat malah diganggu di akhir masa jabatannya? Apalagi presiden ini sudah bekerja keras, buktinya nyata di mana-mana. Bahkan orang-orang di desa saja bangga dengan Jokowi. Buktinya hasil survei, 75% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei indikator politik Indonesia teranyar ini sekaligus semakin menguatkan bahwa mayoritas rakyat cinta Jokowi. Jadi siapa yang coba-coba mengganggu, siap-siap berhadapan langsung dengan rakyat. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa nilai tambah di sektor SDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim, raw material yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana. Keuntungan malah mereka yang menikmati. Nggak bisa. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, raw material kita ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat. Inilah yang sering saya sampaikan, pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming, penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini dengan alasan apapun. Bayangkan seperti Freeport, setahun mengolah 3 juta konsentrat tembaga. Sudah 50 tahun lebih mereka mengolah itu. Smelternya ada di mana? Tidak di dalam negeri. Itu yang beda sekali. Newmont, aman. 900.000 ton konsentrat tembaga yang sekian tahun juga diolah di luar.
Oleh sebab itu saya memberikan apresiasi, sangat menghargai upaya keras Kementerian SDM beserta seluruh jajaran yang sampai hari ini kita telah memiliki smelter lebih dari 100. 108, dan itu adalah buah kerja keras Bapak Ibu sekalian, konsisten, berani untuk mengatakan tidak, harus dibangun di sini smelternya, dibangun di sini industrinya, beserta turun-turunannya. Memang ini baru masuk ke smelter, sehingga industri turunan itu juga harus didorong. Freeport jadi, nanti industri turunan ke sini semua harus berada di sekitar lokasi industri smelter yang dimiliki oleh Freeport, baik itu copper foil dan lain-lainnya, semuanya. Nikel juga sama, harus sampai keturunan yang sebanyak-banyaknya, karena nilai tambah itu ada di situ. Kita sudah berapa puluh tahun mengekspor, berapa ratus tahun mengekspor bahan mentah. Bayangkan untuk nikel saja, waktu kita mengekspor dalam bentuk bahan mentah 2,9 billion US dollar per tahun, mentahan, raw material. Begitu stop 2020, kemudian masuk ke industri turunan 2023, 34,4 billion US dollar. Lompatannya bayangkan. Melompatnya berapa kali? Dari 40 triliun ke 34, berarti kurang lebih 500-an triliun lebih. Lompatannya besar sekali. Banyak yang bertanya pada saya, Pak, itu yang untung kan perusahaan. Jangan keliru. Negara itu pendapatan, penerimaan, income dari situ banyak sekali. Baik dalam bentuk pajak badan, BPH 21, dari royalti, kalau kita ikut saham di situ seperti Freeport, kita dapat dividen, ada pajak daerah, ada PBB, ada PNBP, besar sekali. Ini kalau semua masuk ke industri, industri turunan akan melompat penerimaan negara. Dan itu semuanya bisa kita pakai untuk membangun jalan desa, membangun jalan tol, membangun pelabuhan baru, membangun airport baru, untuk subsidi, untuk bansos rakyat kita.